Oke, jadi mimpi ular terus, Tiap malam. hampir Terus setiap malam. mimpi seluruh tubuh ada ulat seluruh tubuh. Itu Banyak. udah menikah atau belum saat itu? Udah. Udah menikah juga. Iya. Jadi di mimpi itu tuh ada ulat sekujur tubuh dan Iya. lihat ular. Ular, buaya juga ada. Buaya. Buayanya lihat kemasin. Kenapa pas ngomong buaya lihat saya buaya juga? Seperti biasa pagi-pagi saya bawakan pantun, boleh Bu ya? Makan kenyang lalu sendawa. Makannya banyak sampai satu baki. Jadilah hamba yang bertakwa. Niscaya Allah mudahkan rezeki. Insya Allah, amin. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Tuh, itu janji Allah. Kalau kita bertakwa, insya Allah Allah akan memberikan jalan rezeki dari jalan manapun. Betul Ustaz ya? Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kita bagus, tema yang sering kita idam-idamkan. Rezeki dan takwa. Rezekinya pingin, takwanya belum tentu. Tapi tetap ada hubungan ya. Di sini saya akan mencoba yang namanya takwa itu bagaimana. Takwa itu insya Allah akan berhubungan dengan amal soleh. Jadi hampir semua doa itu akan berhubungan dengan amal. Bukan hampir semua doa akan berhubungan dengan amal soleh. Ya. Rezeki berhubungan dengan ketakwaan, iya. Ya. Tapi belum tentu seorang yang takwa rezeki dalam bentuk harta. Ini harta ya. Itu diberikan kepada orang yang berdoa walaupun dia takwa. Itulah yang tidak pernah diceritakan oleh saudara-saudara saya. Bagaimana hubungannya antara rezeki dengan ketakwaan? Karena kalau memang sudah dijelaskan salah satunya umpamanya. Salah satunya ada diceritakan dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Bagaimana caranya rezeki itu turun kepada kita? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah, rezeki itu akan di jalannya akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kalau kita berbuat baik. Itu orang nggak pernah tahu. Tahu pun tapi bingung. Berbuat baik itu gimana? Ya berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, sholat yang baik, kan gitu ya. Kalau sudah menikah, baik dengan pasangannya. Kalau bekerja, ikhtiar yang baik. Kemudian begini, salah satu rizki itu diturunkan jalan satunya jalan seperti itu. Ya. Nah berbuat baik inilah sebenarnya akan menjadikan amal soleh kalau kita sudah tahu. Sholat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Jangan suudzon, jangan fitnah, jangan begini. Ini berbuat baik sebenarnya. Nah itu insya Allah nanti jalan rezeki kita akan diturunkan. Nah apakah semua orang itu kalau dia sudah takwa kepada Allah Ta'ala, apakah rezeki yang dalam bentuk harta? Dalam bentuk harta itu diberikan kepada Allah Ta'ala belum tentu. Nanti akan disusun juga bagaimana orang ini memang takwa ini belum takwa. Kalau kita mau bertakwa tidak akan bisa, takwa kita melebihi Rasul nggak akan bisa. Ya. Ketakwaan kita pasti banyak yang belang blonteng, apa namanya itu? Bolong-bolong ya. Belang belentong. Nah. Iya, bolong-bolong. Iya. Nah, disinilah sebenarnya ukuran lain adalah keimanan seseorang. Jadi ketakwaan itu memang sudah full dia. Ya, sholatnya takwa, bicaranya takwa, berpikirnya takwa, ini udah full. Ya. Tapi kalau beriman masih bolong-bolong. Ya. Nah di sini nanti diukur kita nih ukurannya beriman, ya, belum takwa, susah takwa itu. Ya. Kalau beriman diukur lagi keimanannya. Kalau dia dikasih rezeki ini merusak iman tidak, itu Allah yang tahu. Kalau kita nggak tahu, kita itu maunya mohon agar Allah itu ngasih saya rezeki. Sampai kita itu disuruh oleh orang lain, ustadz lain, kalau ingin rezekinya banyak baca surat ini, baca aja surat itu. Betul ya?
Emang nambah rezekinya? Nah, saya tanya cengar-cengir. Saya tanya sekarang nambah kagak? Nah, enggak. Tapi masih aja dibaca. Allah itu tidak bisa kita tuntut. Kalau kita baca surat ini Allah memberi, enggak bisa. Yakin enggak bisa. Allah itu punya hak. Kalau kita itu diberi rezeki malah mudarat, enggak dikasih rezekinya sama Allah Ta'ala. Walaupun baca surat itu sampai ribuan kali. Enggak. Iya. Kalau nggak percaya tanya sama Allah nanti. Iya, tapi kita ngeyel, baca aja, lupa sudah. Yang baca Quran aja mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya sampai akhir khatam. Ulangi aja itu lillahi ta'ala, itu udah beda. Nah ini kalau rezeki dipaksa ya. Enggak perempuan, enggak laki-laki dipaksa semuanya. Baca ini berapa kali, Nah, dengan niatnya bacanya aja untuk rezeki saja itu sudah salah juga. Ustaz. Nah benar, salah satu yang harus kita ingat adalah kalau nanti Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita lupa bahwa rezeki ini semata-mata dari Allah. Kita ngomongnya apa coba? Saya rezeki banyak itu karena sering baca surat ini. Nah, itu sudah menyekutukan Allah dengan surat itu sudah. Walaupun dengan surat. Walaupun dengan surat yang bikin itu Allah Ta'ala. Bukan bikin maksudnya memang itu perintah Allah. Nah itu sudah menyekutukan. Harusnya tetap rezeki itu haknya Allah. Nggak bisa kita. Nah itulah akhirnya kesalahan demi kesalahan itu menumpuk nanti. Kalau kita yakini itu menjadikan itu yang bisa mendapatkan rezeki, ya sudah. Sudah Allah itu hilang nanti pasti. Ya Allah, dan itu nanti bisa tanpa sadar ya Ustaz ya? Iya. Ya sadar nggak sadar? Itu sadar sebenarnya karena dia berkecimpungnya dalam hal agama sebenarnya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu tentang agama normal, ini jelas tahu. Ya itulah sulitnya menjaga hati kita supaya tetap di jalan Allah itu harus tetap dijaga istiqomah itu sekali. susah. Istiqomah ya. itu Istiqomah itu susah. Istiqomah ada di ketakwaan itu susah. Yaudah. Salah satunya itu. Betul ya Bu? Sekarang ya? niatnya mah kita ibadah aja untuk Allah dan Allah. Mengenai efeknya urusan Allah. Urusan Allah. Nanti kalau sudah begitu tahunya nanti di mana? Di akhirat. Pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau nggak percaya nanti kita coba. Iya, serius. Nanti ketemu tuh kan. Ya udahlah, mumpung masih ada saling mengingatkan waktunya kita lakukan sekarang ya. Kita kembali sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati. Oke, kita mulai Bu ya. Yang semangat Bekasi doang. Kita mulai Bu ya. Nah gitu baru semangat ibu-ibu tuh. Bapak-bapak semangat Pak. Pak. Hah? Bapak sono. Oh iya betul. Sini Bapak. Oh iya. Sono Bapak. Pak, Bapak-bapak sudah siap? Wow. Kita mulai Ustaz yuk. Tarik Mas. Tarik. Oke, silakan Ibu maju ke depan. Kan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asia, umur 35 tahun, dari Sumedang. Ini teman-temannya ya? Iya. Kenapa nggak pakai bros? Ketinggalan di mobil. Panggilannya siapa? Bu Siti atau Bu Asia? Panggilan sehari-harinya Dede. Dede udah memang Dede. Bu Dede atau Bu Siti saja? Bu Siti saja. Bu Siti saja. Kenapa Bu Siti? Udah hampir 12 tahun saya mengidap penyakit gatal-gatal di seluruh tubuh. Ya kita lihat agak beberapa bekasnya ya? Iya. Seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Dimulai dari 12 tahun yang lalu? Iya. Awalnya kenapa itu? Awalnya pernah mimpi tiap hari, tiap malam mimpi didatangi 3 ular. Ular belang, kobra hijau. Ular hijau. Emang tahu yang kobra yang kayak apa? Yang yang kayak hidup itu. Mic-nya dideketin. Iya. Semua ular begini. Iya. Yang mana yang kobra? Ular hijau warna hijau. Iya. Ular belang. Ular kobra. Yang kayak apa coba? Kayak di film India ya, ini gitu ya. Ada sendoknya katanya Ustaz.
Iya. Ada sendoknya. Iya. Rumah makan itu. Oke, jadi mimpi ular terus. Tiap malam. Hampir Terus setiap malam. mimpi seluruh tubuh ada ulat. Seluruh tubuh. Banyak. Itu udah menikah atau belum saat itu? Udah. Udah menikah juga. Iya. Jadi di mimpi itu tuh ada ulat sekujur tubuh dan Iya. lihat ular. Ular, buaya juga ada. Buaya. Buayanya lihat ke Mas. Kenapa pas ngomong buaya lihat saya buaya juga? Ibu, itu tidur di kebun atau di mana? Awalnya di rumah yang lama deket Susukan. Sunda we lah, cenah naon lah. Apa deket Jadi apa, Ibu? rumahnya itu dekat sungai. Iya. Iya, terus pindah Iya. rumah akhirnya enggak? Iya, pindah rumah. Tapi tetap aja sama. Pindah rumah. Tapi kepala udah enggak, Ide siapa pindah rumah? kata dukunnya. Katanya rumah yang dulu itu tadinya bekas kuburan. Kuburan apa? Ular. Bukan kuburan ya. Ustadz, kalau kita tempat tinggal kita di atas tanah yang bekas pemakaman itu ngefek gak sih Ustadz dengan suasana rumah atau